Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, ya kan? Ya kawan-kawan, jadi ini adalah hari Kamis. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, firman Tuhan, agar setiap hari kita terus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, sehingga iman kita semakin kuat, iman kita semakin besar, dan ingat bahwa iman sebesar biji sesawi saja, jika kita berkata kepada gunung, pindah, dia akan pindah. Begitulah biasa, bila kita punya iman yang sebesar biji sesawi saja kepada Tuhan Yesus, ya kan? Dan kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kita makin hari makin dekat, makin hari makin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Kau masih memberikan kesempatan kami untuk dapat merenungkan, membaca firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami yang tidak pernah ada habis-habisnya ya Tuhan. Pertolongan-Mu, kesehatan, kekuatan, nafas yang Kau berikan buat hidup kami. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berikan hikmat, pewahyuan akan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Biar Engkau yang buat kami mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga betul-betul inilah kebenaran firman-Mu ya Bapa yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu Keluaran 18. Nah, Keluaran 18 ini ada 2 perikop. Nah, kawan-kawan, di sini kita akan membaca yang pertama, Yitro mengunjungi Musa. Ayat 1, kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah di dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir,
Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Karena aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Nah, di perikop pertama, sini kita lihat bahwa Yitro, mertuanya Musa, datang. Dan Yitro ini seorang imam di Midian, kawan. Jadi mertuanya Musa bukan orang sembarangan, ya kan, dia imam di Midian. Nah, kemudian Yitro itu mendengar segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Yitro itu akhirnya bertemu dengan Musa, tapi dia nggak sendirian, kawan, ya kan. Dia membawa istrinya Musa, yaitu Zipora, dan kedua anak laki-lakinya bernama Gersom dan Eliezer. Nah, Yitro penasaran kan, apa nih yang sudah Tuhan perbuat untuk Musa dan bangsa Israel. Akhirnya disamperin ke padang gurun, kawan. Akhirnya diceritakanlah kebaikan Tuhan kepada Yitro oleh Musa. Ya kan, diceritakanlah semuanya, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, hal-hal yang luar biasa, mujizat Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Akhirnya bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan oleh orang Israel. Akhirnya Yitro memuji Tuhan, kawan. Nah, dalam kehidupan kita, ya kan, kadangkala kita sama mertua, bagaimana hubungan kita sama mertua, kawan? Apakah baik-baik saja, ya kan? Apakah punya perselisihan? Kita belajar dari Musa. Musa dengan mertuanya akur. Bahkan harus menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi kita dalam keluarga, kita harus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam istri, anak, suami, dalam mertua, ya kan, menantu juga. Jadi kita harus sama-sama menceritakan kasih Tuhan. Jangan sampai di dalam keluarga ada ribut terus, perselisihan terus, ya kan, egois gitu, lebih tinggi dibanding kekeluargaannya. Nah, bila kita belajar, kawan, dalam keluarga, kita harus memuliakan Tuhan juga, melayani dalam keluarga. Ini juga saya pun terus belajar, kawan, untuk dapat melayani dalam keluarga, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga damai, sejahtera, sukacita sorga ada di tengah-tengah keluarga kita. Bukan hanya keluarga kecil kita, tapi keluarga besar, ya kan, bersama mertua, sama orang tua kita, kakak adik kita, semuanya kita harus bersukacita. Karena iblis paling senang kalau melihat keluarga bertengkar, apalagi ya suami istri yang bercerai, kawan. Wah, iblis sangat bahagia. Karena apa? Bisa menghancurkan berkat Tuhan, bisa menghancurkan anugerah Tuhan, dapat menghancurkan identitas Tuhan dalam keluarga, kawan. Karena ketika keluarga hancur, selalu yang jadi korban anak-anak. Anak-anak akan kehilangan figur seorang bapak, seorang orang tua, seorang ibu, ya kan. Jadi itulah yang diincar iblis. Jadi makanya kita harus sungguh-sungguh dalam keluarga, harus rukun, hidup damai, sehingga terpancar tuh dari keluarga-keluarga kita kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita sama-sama belajar. Kita harus rendah hati satu sama lain.
Jangan ego kita lebih tinggi, ya kan? Biar saling melengkapi, saling pengertian. Jangan banyak menuntut. Jadi harus saling memberi, harus saling mengasihi, mencintai. Walaupun itu even mertua sekalipun. Ya, kita harus belajar agar kita hidup rukun, hidup damai, penuh kasih dalam keluarga kita, bukan hanya keluarga kecil tapi keluarga besar juga, ya kan. Nah, kita lanjutkan di perikop kedua, pengangkatan hakim-hakim. Ayat 13, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili di antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara orang bangsa itu. Sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Amin. Nah, dalam perikop kedua ini berjudul pengangkatan hakim-hakim. Jadi di bangsa Israel ini ada semacam pengadilan, mengadili. Ada suatu perkara, ya kan, ada suatu masalah. Ada saja masalah atau ada saja perkara. Ya mungkin ada yang melanggar hukum. Ada yang melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Seperti kita hidup dalam bernegara, ya kan, ada yang melakukan kejahatan. Harus ada pengadilan untuk mengadili seseorang. Apakah bersalah dan apakah hukumannya? Nah, di sini kita lihat bahwa saat itu hanya Musa
yang diharapkan untuk dapat mengadili atau dapat melakukan pendamaian jika ada perkara-perkara. Nah, lalu mertua Musa memberi saran, kamu harus datang pada mereka untuk memberikan ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan. Mertua Musa yaitu Yitro memberi saran untuk pilihlah pemimpin-pemimpin, ya kan? Pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah, yang cakap, yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap, yang membenci dosa, yang orang yang betul-betul sungguh-sungguh takut akan Allah, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tempatlah mereka sebagai pemimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Supaya kalau ada masalah kecil, mereka dapat selesaikan sendiri. Tapi kalau masalah besar, harus Musa yang turun tangan, kawan, untuk menyelesaikannya. Nah, jadi turutilah perkataan mertua Musa. Nah, lihat kawan betapa luar biasanya Musa, beserta keluarganya, beserta mertua. Dia selalu akur, dia selalu berdiskusi, dia selalu memberikan solusi yang terbaik atas masalah-masalah yang terjadi. Nah, biarlah dalam kehidupan kita juga harus mau ngobrol, bercerita dengan keluarga kita, dengan mertua, ya kan, saling sharing, saling memberikan pendapat. Jika memang pendapat itu baik, ya dilakukan. Jika pendapat itu memang kurang baik, jangan dilakukan, kawan. Jadi kita belajar bahwa memang hubungan dengan anak, dengan Musa dan mertuanya itu sangat baik. Maka akhirnya Musa menjalani apa yang Yitro mertuanya sarankan, gitu ya kan. Luar biasa. Nah, yang kedua kita belajar bahwa memang dalam hidup ini kita harus ada kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas, kawan. Selain yang ada yang kita setiap hari ibadah di hari Minggu. Kita harus punya komunitas, kita punya komsel, kelompok-kelompok kecil, ya kan. 10 orang, 12 orang, berapapun yang ada, tapi kelompok-kelompok kecil. Ada seorang pemimpinnya, supaya bisa saling lebih dekat, saling ketika ada masalah, problema, bisa langsung diselesaikan, bisa saling membangun, saling menguatkan, saling menasehati satu sama lain. Itulah pentingnya komunitas, pentingnya kelompok kecil, komsel, kelompok sel, kawan. Jadi kita mau sungguh-sungguh, mari kita masuk ke dalam komunitas-komunitas rohani, komunitas-komunitas yang sehat, yang kecil gitu ya kan, supaya kita makin hari makin sungguh-sungguh, kita makin mengerti, bisa saling menguatkan. Kalau di ibadah minggu biasanya ibadah besar, satu sama lain biasanya juga tidak kenal. Nah, kalau dalam komsel ini, dalam kelompok kecil pasti saling mengenal, sehingga bisa saling menguatkan, sehingga bisa iman semakin bertumbuh, pengetahuan firman Tuhan semakin besar, semakin luas. Nah, kita belajar bahwa kita harus sungguh-sungguh, kita harus masuk ke dalam komunitas yang baik. Jangan malah komunitas-komunitas yang sukanya aneh-aneh gitu ya kan, yang soal duniawi ya kan, yang soal suka-suka ke klub-klub lah, minum mabuk ya kan. Mungkin kalau komunitasnya yang positif mungkin masih oke, tapi paling nggak kita harus punya komunitas rohani, kelompok sel rohani ya kan, agar kita dapat membangun kehidupan kita satu sama lain. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Baik-baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami telah merenungkan, membaca Alkitab, firman Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai hidup kami, ya Roh Kudus, sehingga kami dalam berkeluarga kecil, dalam keluarga besar, bisa saling support, bisa saling sharing, bisa saling
menceritakan pengalaman bersama dengan Yesus, mujizat-mujizat Tuhan, sehingga melalui keluarga-keluarga kecil kami, melalui keluarga-keluarga besar kami, hanya nama-Mu saja dipermuliakan ya Bapa. Sehingga dalam keluarga kami ada kasih Kristus, ada damai sejahtera, ada sukacita sorga dalam kehidupan kami, sehingga terpancar keluar, terlihat tetangga-tetangga kami melihat Yesus, melihat kemuliaan Allah dalam keluarga kami. Dan kami selalu hidup rukun, hidup damai, hidup saling mengasihi ya Bapa. Antara anak, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, semuanya dapat hidup rukun. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati setiap kami, agar dalam pekerjaan kami, usaha kami, segala macam yang kami lakukan, Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa. Sehingga hidup kami menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita, dimanapun kami berada ya Bapa, menjadi saksi Kristus. Sehingga makin hari makin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Bapa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Nanti kami semua ya Tuhan, memberikan pertolongan, berikan yang terbaik untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kawan-kawan. Biarlah kita semua makin kuat, makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.